Pilih dulu komennya. Pinnya gak dimasukin? Udah, nanti saya pin. Seperti biasa dulu ya. Lambat tadi. Oke, langsung mulai aja Bu, nanti kita pancing dari upload satu lagi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Instagram Tangerang Kota, warga kota Tangerang. Apa kabar malam ini? Semoga semua dalam kondisi sehat, tetap bersemangat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oke, saya absen dulu nih. Kira-kira siapa aja yang sudah bergabung ya? Ada Bapak Kelly Mulia, kemudian Waalaikumsalam. Halo Joy. Oke, Zaulia, Fajar, Waalaikumsalam ya. Anugerah Bakti, dari mana saja ini? Dari kelurahan mana saja dan kecamatan mana saja yang bergabung malam ini dengan kita? Seperti biasa di Tangerang Live kita ada acara orkestra obrolan kesehatan rakyat yang hari ini kita angkat tentang HIV, yang kebetulan hari ini adalah Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2020. Kita akan banyak bercerita tentang berbagai macam atau berbagai hal tentang HIV. Karena sepertinya banyak sekali mitos-mitos ataupun hal-hal yang mungkin dianggap menakutkan oleh banyak masyarakat, sehingga muncul stigma-stigma baru atau stigma untuk teman-teman ODIF atau orang dengan HIV. Nah, di tema tahun ini yaitu kita menggalang solidaritas bersama, bahwa kita sama-sama punya keinginan untuk menurunkan angka kasus baru untuk orang dengan HIV, dan tentu tidak ada stigma untuk orang-orang dengan HIV. Oke, hari ini kita ditemani sambil ngobrol bersama Dr. Aris Budi. Beliau adalah seorang konselor HIV. Beliau dokter yang aktif di bidang HIV dan juga kebetulan ketua perkumpulan konselor di Tangerang, wilayah Banten. Kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari beliau supaya kita sama-sama nih punya persepsi yang sama, pengetahuan yang sama tentang HIV. Jadi sama-sama kita bersolidaritas untuk teman-teman dengan ODIF tanpa stigma untuk mereka. Oke, halo Mahdufi, Lintas Banten. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Semoga semua sehat ya. Dan mudah-mudahan malam ini obrolan kita akan banyak manfaatnya dan akan membuka pikiran kita sebagai warga masyarakat untuk sama-sama mengendalikan angka kasus HIV di Indonesia. Oke, kita coba bergabung ya. Oh, halo Dokter Rini, apa kabar? Terima kasih ya sudah ikut menyaksikan kita malam ini ngobrol dengan Dokter Arif. Oke, kita coba invite ya Dokter Arifnya. Sepertinya oke, kita coba. Dokter Arifnya sudah di mana ya? Oke, Dokter Arif, apakah sudah bergabung dengan kita di Tangerang Live? Teman-teman dari mana saja ini yang sudah bergabung? Mungkin kita bisa sapa. Oke, mungkin teman tenis bisa membantu untuk mensambungkan dengan Dokter Arif. Oke, ya, kita coba Setia Budi ya. Oke, kita coba gabungkan.
Apakah sudah bergabung, Dokter Arif? Terima kasih ya sudah menyaksikan kita malam ini. Siap dengan obrolan-obrolan kita malam ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita sudah mengundang Dokter Arif. Apakah Dokter Arif bisa sudah bergabung dengan kita? Oke, dari mana saja malam ini bergabung? Coba absen. Oke, kita masih menunggu Dokter Arif. Dokter Arif juga merupakan dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang. Beliau sangat aktif melayani teman-teman dengan HIV. Jadi beliau sangat pakarnya ini ya, bagaimana dan apa segala hal yang tentang HIV yang perlu kita tahu, beliau akan jawab nanti pertanyaan-pertanyaannya. Jangan lupa nih teman-teman untuk baik menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk Dokter Arif supaya obrolan kita malam ini jadi lebih tambah enak ya. Oke, kita coba lagi invite. Arifnya belum bergabung. Kita lagi menunggu tersambung dengan Dokter Arif sebagai narasumber kita malam ini. Ya, terima kasih Dokter Rini, terima kasih. Halo Mbak Ika Rahmawati, selamat malam. Pak Raka 16, Poris, halo warga Poris, selamat bergabung dengan kita di Tangerang Live, Tangerang Kota. Kemudian ada juga Abu Bilal. Kita terputus lagi nih sambungan dengan Dokter Arif. Oke, kita coba. Oke, apakah Dokter jalan ya? Coba ya. Apakah Dokter Arif sudah bergabung bersama kita? Oh, Dokter Arif, terima kasih. Iya. Tampaknya sedang bertugas. Memang sinyalnya jelek ya? Iya. Oke. Halo. Apakah kita mengganggu nih tugas? Iya, iya. Baru. Oke. Mungkin perlu mencari tempat yang iya, sudah. Oke, Dokter Arif. Iya, iya. Di sinilah. Iya, iya, siap, siap. Ini jelas. Suaranya agak putus-putus, Dokter Arif. Iya, iya. Ini jelas nggak sekarang? Jelas? Jelas, Dok? Halo, Dok. Assalamualaikum. Ini jelas ya? Iya, iya, iya. Oke. Dokter Arif, apa kabar malam ini? Baik, baik. Mohon maaf. Alhamdulillah. Sepertinya lagi bertugas ya? Iya, iya betul. Sorry habis merujuk pasien. Wow, luar biasa. Untuk malam ini masih bertugas ya Dokter Arif. Terima kasih sebelumnya ya Dok sudah mau meluangkan waktunya bersama kita untuk ngobrol-ngobrol.
Ya dok, sama-sama dok. Oke, Siap, siap. dokter, ini kita hari ini kan hari AIDS sedunia ya. Kita Betul, betul, betul sekali. memperingatinya tiap tanggal 1 Desember. Dan Ya, tema ya. yang diangkat tahun ini adalah soliditas bersama terhadap teman-teman orang dengan HIV. Nah, kali ini di orkestra kita mau menggali nih dok, banyak sekali mitos-mitos yang berkembang sehingga Betul, membuat betul. stigma terhadap teman-teman orang dengan HIV. Mungkin Dokter Eh, Arif mungkin banyak menerangkan ke kita, memberikan sedikit informasi yang mungkin membuat nanti persepsi kita terhadap HIV akan mulai benar gitu ya. Kita punya ilmu yang sama tentang HIV. Dok, berkenan tidak malam ini kita ngobrol dulu sambil boleh, bertugas? boleh, boleh. Sama-sama Oke, saling belajar kita ya. oke. Saya juga masih perlu banyak Ya, belajar ya. oke, sayang nih mukanya Dokter Arif tidak terlihat jelas nih karena sinyalnya. Ya, sekarang sudah jelas Oh ya, kan? ini kalau ini jelas nggak kalau? Kalau ini jelas nggak? Tadi sempat jelas. Coba, ya oke, sudah mulai. Jelas ya? Oke. Iya. Oke, dokter, kan kita tahu ya ada HIV, ada AIDS. Sebenarnya apa Hmm, sih dok bedanya antara HIV dan AIDS? Mungkin dokter bisa jelaskan oh, sedikit ke kita iya. apa itu perbedaannya dok. Jadi supaya teman-teman Tangerang Live juga mempunyai persepsi yang sama nih dengan ilmu yang Iya. sudah dokter Arif dapatkan. Betul, betul. Jadi begini, mungkin untuk eh, teman-teman atau masyarakat Kota Tangerang perlu diketahui bahwasanya HIV dan AIDS itu jelas berbeda ya. Kalau HIV itu sebenarnya adalah virus ya. Jadi HIV itu kepanjangannya tuh Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyebabkan kekebalan tubuh seseorang menjadi turun. Jadi bisa masuk nanti dalam kondisi yang namanya AIDS. Nah, sementara AIDS itu kepanjangannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sebenarnya adalah kondisi atau kumpulan gejala yang terjadi pada seseorang ketika sudah terkena virus seperti itu kira-kira. Jadi jelas berbeda di situ HIV dan AIDS. Ada juga seseorang yang memang bisa juga dalam kondisi tetap dalam kondisi HIV tidak ada gejala. Tetapi kalau ada juga kondisi seseorang kalau sudah memang bertahun-tahun dia terkena HIV, mungkin dia terkena HIV sampai lebih dari 10 tahun, rata-rata cenderung masuk ke kondisi AIDS seperti itu kira-kira. Itu baru bisa kita katakan HIV AIDS ya. Oke, berarti HIV dan AIDS itu sebenarnya dua perbedaan yang Ya, cukup signifikan ya dok, bahwa HIV itu betul. adalah virus yang dapat menyerang sistem kekebalan Ya, tubuh manusia ya. iya, betul, betul sekali dok. Sedangkan AIDS itu adalah fase di mana sindroma atau semua gejala akan muncul kalau kita nanti kalau teman-teman HIV sudah masih berada di posisi itu ya dok. Betul, betul sekali dok. Betul sekali dok. Oke. Dok, kalau begitu apakah mudah Hmm. dok kita tertular HIV? Perilaku-perilaku apa saja atau faktor risiko apa yang membuat kita tertular? Ya, sebenarnya penularan HIV itu juga tidak semudah itu ya. Penularannya juga terbatas. Karena penularan HIV kan jelas lewat cairan ya, terutama darah ya, air mani, terus lewat cairan di dubur dan juga ASI. Jadi fokus memang pasti HIV itu penularan lebih besar terjadi memang lewat cairan darah seperti itu halnya. Kira-kira gitu dok. Oke, berarti media penularannya berupa cairan tubuh kita ya dok, darah, kemudian Ya, betul, juga betul. ASI kalau pada ibu yang menyusui ya dok, dan Betul, betul cairan sekali dok. reproduksi lebih kurang seperti itu ya dok ya. Betul, Nah, betul dok. kalau begitu apa yang menyebabkan kita bisa tertular lewat darah ataupun lewat cairan reproduksi dok? Apa sebenarnya yang bisa membuat kita tertular? Perilaku apa yang sampai misalnya darah seseorang bisa tertular kemudian dengan HIV dok? Betul, betul. Rata-rata memang sampai saat ini memang faktor risiko terbesar adalah memang melalui hubungan seks ya, hubungan seks tanpa pengaman ya dengan yang positif HIV ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua memang lewat jarum suntik yang tidak steril, terutama pada pengguna jarum suntik yang berganti-ganti. Lalu yang ketiga memang lewat ibu hamil yang memang positif HIV menularkan kepada anaknya.
Bisa juga lewat transfusi juga dok. Tapi cuma rata-rata yang paling terbesar adalah 3 hal tersebut dok. Kira-kira begitu dok. Oke, berarti tadi dokter sudah menyebutkan bahwa salah satunya adalah hubungan seks dengan orang yang sudah positif HIV, kemudian Betul, tidak betul dok. aman. Nah, Iya. misalnya dok, gitu. Selain itu, apalagi sih mungkin yang bisa menularkan untuk hubungan seks ini? Misalnya, apakah suami atau istri yang sudah positif juga akan bisa ya kena walaupun dia Oh, nggak pakai kondom ya? ya, jadi ini juga sekaligus penambahan informasi juga mungkin bagi yang belum mengetahui juga atau enggak mungkin sudah mengetahui, kita refresh bahwasanya bagi para orang dengan HIV terutama pasangan yang kedua-duanya pun positif HIV, tetap memang kami sarankan untuk menggunakan pengaman atau kondom. Kenapa? Karena tetap strain virus dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi artinya orang satu dengan virus HIV satu dengan orang yang lain dengan virus HIV yang lain itu jenisnya bisa berbeda. Jadi kalau tanpa pengaman tetap resiko penularan bakal terjadi. Jadi memang sebaiknya tetap menggunakan pengaman kecuali jikalau untuk pasangan yang kedua-duanya positif lalu ingin merencanakan memiliki keturunan atau yang wanita dengan HIV positif ingin hamil atau memiliki keturunan, itu ada kiat tersendiri loh untuk untuk program konselingnya seperti itu kira-kira dok. Oke, dok, tadi dokter mengatakan dari ibu ke anak. Apakah penularan itu karena ASI-nya atau karena di dalam darah ibu? Ya, jadi sebenarnya dari ASI-nya dok. Jadi tetap resiko dari ASI ibu itu tetap beresiko pada bayi itu terpapar dok. Terpapar dari ASI ibu. Makanya kalau bayi yang lahir dari ibu yang positif memang ada 2 hal dok, memang sebaiknya disarankan dengan susu formula dok. Cuma kalau dengan pakai ASI maka si bayi tersebut diberikan terapi profilaksis dok untuk HIV-nya, dan itu ada terapinya lagi dok seperti itu. Tapi sebaiknya biasanya dianjurkan dengan susu formula dok, seperti itu kira-kira dok. Oh oke. Jadi bila ada bayi yang terlahir dari ibu yang HIV, si bayi tadi disarankan untuk diberikan obat-obatan terlebih dahulu ya dok? Betul dok. Kira-kira begitu dok. Oke, dok, kalau begitu tadi dokter sudah menyebutkan media penularannya lewat darah, kemudian ada lewat cairan reproduksi kita, ataupun ada lewat ASI. Nah, kalau begitu dok, banyak sekali kan mitos-mitos di luar. Apakah kita lewat keringat misalnya bisa tertular, atau lewat air ludah seorang dengan HIV bisa menularkan ke kita lewat keringat, lewat air ludah, misalnya kita makan bersama di alat makan bersama, atau misalnya ini dok, nyamuk gitu dok, misalnya gitu, nyamuk gigit teman dengan HIV, kemudian menggigit juga kita, apakah itu bisa tertular dok? Kan itu lewat darah dok. Sebenarnya itu juga sampai sekarang masih menjadi mitos yang ini ya, yang berkembang di masyarakat, atau enggak orang berpikir bahwasanya gigitan nyamuk atau enggak air liur bisa menularkan ya. Tetapi untuk air liur, mohon maaf nih, jikalau seseorang berciuman gitu dengan mungkin yang pasangan yang positif HIV, maka tidak kemungkinannya untuk menularkan tidak, kecuali kalau berciuman sampai dengan menimbulkan lesi pada rongga mulutnya atau luka pada rongga mulutnya sampai menimbulkan sariawan, maka ada resikonya adalah dari luka yang menimbulkan darah itu. Jadi tetap sekali lagi kalau berciuman sampai yang menimbulkan resiko lesi pada mulut, maka tetap ada risiko, cuma resikonya rendah. Untuk gigitan dari nyamuk, sampai saat ini pun tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwasannya gigitan nyamuk itu menularkan HIV ke orang yang tidak memiliki HIV. Artinya ketika nyamuk tersebut menggigit dari pasien, dari orang yang positif HIV, maka sampai saat ini tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwasannya HIV itu akan menularkan ke yang
orang yang Sedikit. bebas yang tidak seperti itu halnya kira-kira gitu Oh, karena oke. ada juga Berarti penelitian dok, terbaru hal-hal yang kita ya takutkan, berarti hal-hal yang kita takutkan, misalnya kita mungkin bersalaman gitu ya, atau misalnya oh itu olahraga bersama dengan teman betul HIV, betul betul atau misalnya makan bareng gitu ya, itu tidak ya menularkan ya HIV ya dok? oh tidak tetap sekali lagi penularan sangat terbatas karena kan lewat cairan darah dan itu tetap menggunakan ini mungkin sekali lagi dokteran mengingatkan bahwasanya penularan pun sangat terbatas dok tetap mengutamakan 4 prinsip penularan HIV itu dok ya yang exit ya survive sufficient sama enter ya tetap exit bagaimana virus itu harus keluar dari orang yang sudah terinfeksi HIV lalu survive virus itu harus bisa bertahan hidup di luar ya dan lalu sufficient jumlah virus yang menularkan ke pasien ke orang lain itu juga harus diperhatikan dan enter. Nah, virus itu harus masuk melalui aliran darah itu 4 hal itu juga tetap harus menjadi faktor utama bisa terinfeksi HIV kira-kira begitu. Oke, saya simpulkan bahwa ternyata untuk HIV tadi tidak mudah juga Ya, untuk tertular, ya dok ya, betul tidak betul mudah dalam bentuk betul betul. penularannya. Ada Ya, media tertentu yang bisa menjadi media penularannya dan itu pun juga tentu dengan mudahnya untuk terinfeksi ya dok. Bisa ya betul. harus memenuhi berbagai macam syarat yang tadi sudah dokter sebutkan. Misalnya dia harus Ya, keluar dari orang yang sudah terinfeksi, kemudian berapa virus yang bertahan di luaran gitu ya ya dok. betul sekali. Kemudian juga berapa jumlah virus yang cukup menginfeksi seseorang atau Iya pasangannya betul. dan juga Betul harus sekali. ada media untuk masuknya ya dok ya. Betul sekali dok. Iya, betul Jadi sekali. dok, Kita itu kalau misalnya nih dok, kita kecipratan darah penderita HIV, apakah mungkin kita juga ikut tertular? tidak juga, tidak juga kecipratan. Kalau hanya kecipratan pada kulit sekitar kita gitu, kulit kita juga tidak ada luka, juga yakinlah tidak akan tertular lah. Walaupun kita mungkin ada luka kita atau goresan tangan misalnya tergores lalu kena kecipratan darah dari pasien yang positif HIV, ya tidak juga. Saya yakin tidak akan mudah tertular. Atau enggak, Oke yang dok. dipastikan tidak akan tertular lah. Intinya seperti itu. Dipastikan tidak akan tertular. Ya, kira-kira begitu. Berarti stigma untuk kita tidak mau bergaul atau tidak mau Ya. mendekati orang dengan HIV harusnya sudah mulai kita singkirkan ya dok? Eh, betul sekali dok. Itu dia itu yang penting harus kita pahami bahwasanya pasien-pasien yang positif HIV itu tidak perlulah kita buat stigma terhadap mereka gitu ya. Karena toh sekali lagi mereka juga manusia yang sama dengan kita yang harus kita perlakukan sama. Mereka juga harus berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, tidak perlu harus dikucilkan dan mereka mereka pantas untuk diterima di lingkungan masyarakat juga. Mereka bisa kok hidup berkualitas sama seperti kita juga seperti itu halnya ya. Kira-kira begitu sih. Baik dokter. Dokter Arif banyak sekali nih yang bergabung dengan kita dan cukup antusias untuk mendengarkan paparan dokter Arif malam ini. Dan memang ada beberapa ini dari Celeduk Indah, kemudian dari Villa Tomang. Selamat bergabung dengan kita. Oh Mudah-mudahan ya. apa yang sudah kita sampaikan malam ini menjadi manfaat ya. Untuk Amin. pertanyaan-pertanyaan terkait jalanan macet nanti ada bidang tertentu yang akan menjawabnya ya. Oke. Tahu aja yang jalan memang Warga Kota Tangerang. dari tadi jalan macet ya. Nanti ada Ya kira-kira yang gitu. akan berhak lebih menjawabnya. Kita hari Ya. malam ini ngobrol dulu dengan Dokter Arif Siap, ya. siap, siap, Hilangkan siap. dulu nih penatnya karena macet gitu ya. Ya, Mbak, betul. lebih happy dong malam ini kita. Oh ya. Oke, Iya, Dokter iya. Arif, tadi Dokter Arif menyampaikan ada beberapa perilaku yang cukup beresiko untuk tertular HIV. Oleh karena itu, Dok, sebenarnya kelompok resiko mana nih? Mungkin ada kelompok-kelompok populasi tertentu yang mungkin beresiko, Dok? Iya betul. Memang kelompok-kelompok yang berisiko adalah kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai populasi kunci ya. Itu memang harus kita perhatikan ya. Dengan contohnya seperti wanita pekerja seks ya, seperti itu halnya. Lalu yang kelompok dengan homoseksual ya, seperti itu halnya juga harus kita perhatikan. Artinya
perlu kita lakukan edukasi ya, edukasi untuk pencegahan positif ya. Lalu untuk terutama minimal ya kita lakukan untuk kita tarik untuk melakukan pemeriksaan itu ya, pemeriksaan tes HIV ya, tes HIV rapid lah minimal. Lalu kita kalau seandainya ada yang positif ya kita edukasi, kita konseling untuk mau mendapatkan terapi obat ya, terapi obat ARV seperti itu halnya. Oke, Dok, berarti sebenarnya pemerintah sudah punya usaha atau upaya dalam pengendalian HIV ini terhadap kelompok populasi tertentu ya, Dok. Tadi dokter sudah sebutkan teman-teman dengan yang berisiko seperti pekerja seks misalnya atau perjudian sama jenis tadi ya sudah dokter sebutkan. Nah, sebenarnya upaya pemerintah sudah sampai fase apa nih, Dok? Apa saja upaya pemerintah dalam penanganan kasus-kasus HIV di Indonesia terutama? Tidak usah jauh-jauh dari di Indonesia lah ya, karena cukup di Kota Tangerang kita suka ada grup koordinasi dengan Dinkes juga ya, dan kita punya grup dengan Puskesmas juga. Dari Dinkes juga sudah sering mengadakan visiting mobile ke kelompok-kelompok tertentu, kelompok terutama populasi kunci. Tujuannya untuk menjaring ya mana nih yang positif, ditarik supaya ya tujuannya sekali lagi untuk mencegah penularan HIV seperti itu. Itu salah satu programnya dari Kota Tangerang, dan saya pikir memang target dari Kemenkes kan di tahun 2030 diusahakan HIV/AIDS itu 0 ya, makanya dengan menggunakan prinsip zero ya. Itu dia. Jadi memang harus kita target kita itu sebenarnya sampai saat ini pun sudah berjalan. Cuma memang harus dikuatkan masalah koordinasi lintas sektoral, seperti itu kira-kira sih, Dok. Oke, Dok, ini banyak yang bertanya, Dok, apakah juga ada upaya konseling atau pemeriksaan HIV pada kelompok-kelompok seperti prostitusi, kemudian tempat-tempat karaoke gitu ya, dan kelompok-kelompok LGBT katanya nih, Dok, ada yang bertanya, apakah sudah sampai di sana, Dok, upaya kita untuk pengendalian kasus-kasus baru HIV, Dok? Saya termasuk yang mengikuti program survei terpadu biologis waktu tahun 2015. Waktu itu kita melakukan pemeriksaan visiting mobile ke daerah-daerah tersebut, Dok. Jadi memang sudah berjalan itu dari tahun 2015 sudah berjalan, Dok. Dan itu lebih kita fokuskan untuk yang kelompok wanita pekerja seksual ya, lalu kita ke wilayah tempat daerah pabrik juga dengan populasi kunci yang lainnya yang seperti kelompok penasun juga ya, LSL atau homoseksual juga sudah kita lakukan sejak tahun 2015 seperti itu halnya, dan itu rutin, Pak. Sudah ada program rutin dari pemerintah, khususnya di Dinkes Kota Tangerang sudah berjalan juga seperti itu halnya. Oke, nah warga Kota Tangerang sudah terjawab ya beberapa pertanyaan tadi, apakah beberapa kelompok populasi yang berisiko untuk tertular HIV sudah diupayakan konseling dan pemeriksaan. Ternyata sudah ya, dari pemerintah sendiri sudah membuat yang namanya mobile VCT, yaitu voluntary counseling testing ya, Dok. Jadi petugas datang sendiri ke tempat-tempat yang tadi sudah kita sebutkan, dilakukan counseling, kemudian juga dilakukan pemeriksaan ya, Dok. Oh ya, dan ini, Dok, sedikit memberikan informasi saja bahwasanya untuk di Kota Tangerang, bagi masyarakat yang merasa berisiko atau terpapar, jangan takut, jangan ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan tes HIV. Kalau memang tidak mau ke rumah sakit, bisa ke puskesmas di wilayah Kota Tangerang. Sekarang bahkan ada 3 puskesmas baru yang membuka layanan untuk pengobatan terapi ARV, dan petugasnya sudah dilatih. Saya dapat informasi itu dari Dinkes ya. Salah satunya Puskesmas Karawaci baru. Sementara puskesmas yang sudah lama berjalan kan seperti Puskesmas Cibodasari ya, lalu Puskesmas Cipondo ya dengan klinik rumatan metadonnya ya. Lalu di rumah sakit swasta juga, rumah sakit IMC juga sudah menjalankan, sudah ada klinik untuk pelayanan HIV-nya. Seperti itu halnya. Selain dan tentunya di RSUD Kota Tangerang juga seperti itu halnya, Dok. Oke, dokter, tadi itu ada yang tanya nih dari Pak Agi Harsha, katanya
apakah betul sudah ada mobile visiti ini dan siapa petugasnya, Dok? Setahu saya memang sudah ada yang dari puskesmas ya, Dok ya? Iya, betul, betul sekali, betul sekali. Memang yang saya dapat informasinya sih tidak tiap hari, jadi terjadwal itunya kegiatannya. Dan itu yang tentunya yang memang yang program tersebut yang mengatur jadwalnya adalah di bawah Dinkes dan Puskesmas, seperti itu halnya, Dok. Oke, dokter, ini saya coba jawab sedikit ya dari Ega sang manajer. Katanya, Dok, sekarang narkoba udah ke sekolah-sekolah, kenapa nggak Iya, betul, ke betul. sekolah-sekolah? Wah, Pak Egi sang Iya, iya. manajer nih nggak update nih. Kita program dari pemerintah kota juga ada ya, Dok ya? Kita memberikan Sudah ada sih. penyuluhan tentang bahaya narkoba ke sekolah-sekolah ya, Dok ya? Iya sih sebenarnya. Ya, dari sebelum saya pindah ke rumah sakit pun, ketika saya masih di Puskesmas, dari Puskesmas sebenarnya sudah ada program loh, Pak, program untuk dilakukan edukasi ke anak-anak SMA soal masalah narkoba dan tentunya masalah penularan HIV ini. Sebenarnya sudah ada sih sejak tahun 2015 waktu saya masih di Puskesmas sudah ada program tersebut sebenarnya sih. Seperti itu kira-kira sih. Ya, karena sebenarnya HIV ini bukan penyakit baru ya, Dok. Jadi programnya Bukan. sudah terintegrasi dengan baik dan sudah diplanningkan dengan cukup maksimal oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya, Dok ya. Betul sekali. Oke, Dok, ada yang bertanya dari Bapak F Wijaya 273. Dok, boleh jelaskan sedikit bagaimana sih sebenarnya gejala-gejala HIV itu, Dok? Kalau gejala-gejala HIV yang awal ketika 3 minggu dia setelah terpapar, biasanya gejalanya mirip seperti orang influenza aja. Jadi dia seperti pilek, demam ya. Lalu nanti seiring waktu dia akan kembali, mungkin dia setelah minum obat dia akan kembali seperti semula, dan dalam kurun waktu setelah lewat 6 bulan sampai bisa 5 tahun atau sampai 8-10 tahun, dia mungkin tidak akan menimbulkan gejala. Tapi nanti setelah masuk tahun ke-8 atau tahun ke-10, gejalanya akan makin tambah berat, timbul nanti seperti ya penyakit seperti TBC, lalu pneumonia ya, lalu juga dari masalah mulutnya ya, oral hygiene-nya juga jadi bermasalah jikalau tidak berobat, sampai dengan kondisi di mana ya yang paling ditakutkan adalah namanya infeksi radang otak akibat TBC-nya, seperti itu halnya ya, atau meningitis TB seperti itu. Dan penyakit kulit, itu juga akan selalu penyakit kulit yang berat itu juga akan menyertai itu kalau sudah melewati fase 8-10 tahun, bisa nanti tahun ke-10, seperti itu halnya, Dok. Ya, begitu juga kalau di bidang saya, Dok, penyakit mulut Iya, juga betul. terkadang ada beberapa gejala yang khas untuk teman-teman HIV seperti sariawan misalnya yang berulang ataupun adanya jamur ya di mulut, betul nggak, Dok? Betul sekali. Dan rata-rata memang itu terjadi memang berlangsung setelah itu ya, Dok, melewati 5 tahun, Dok ya, jikalau tidak diobatin ya. Dan faktor risiko tetap faktor risiko tetap dilakukan ya, seperti itu halnya. Nah, itu bakal sangat berisiko, kira-kira begitu. Oke, Dok, berarti sebaiknya bila ada warga Kota Tangerang yang mungkin punya perilaku yang berisiko untuk tertular ataupun bersama kelompok-kelompok atau populasi yang sudah HIV, apakah misalnya dengan pertama kali terpapar itu bisa langsung keluar hasilnya, Dok? Jadi misalnya nih kita hari ini mungkin terinfeksi, kemudian apakah bisa langsung terbaca, Dok, pada saat kita lakukan pemeriksaan? No, tidak. Jadi memang tetap namanya ketika terjadi penularan HIV tetap ada yang namanya masa jendela ya. Itu adalah ketika seseorang terpapar HIV, lalu virusnya masuk ke dalam tubuh kita sampai virusnya terdeteksi oleh hasil pemeriksaan lab. Nah, itu yang dinamakan masa jendela. Jadi artinya ketika seseorang misalkan melakukan faktor risiko sekitar 3 hari yang lalu dia langsung datang ke layanan kesehatan terdekat, ke puskesmas atau ke rumah sakit, bertemu dengan konselornya, dia menyatakan bahwa 3 hari yang lalu saya melakukan faktor risiko ini, Dok, gitu. Saya ingin segera diperiksa. Maka kemungkinan hasilnya bisa kemungkinan besarnya ya negatif. Yang paling bagus adalah memang rata-rata positif adalah setelah 12 minggu.
yang terbaru 4 minggu setelah terpapar pun sudah bisa terdeteksi, seperti itu halnya dok. Oh, oke. Jadi memang tapi tetap dipakai, masa jendelanya adalah 12 minggu setelah terpapar, seperti itu halnya dok saya. Seperti itu halnya dok, kira-kira gitu dok. Oke, boleh saya ulang ya dok. Jadi kalau Ya. ada istilah masa jendela di mana pertama kali Ya, kita terinfeksi baru bisa terbaca oleh betul dok. alat Oleh, jeda waktu iya, itu yang disebut dengan masa jendela ya dok. iya, betul sekali. Namanya Windows period atau masa jendela, kira-kira gitu. Oke. Oh ya, terima kasih buat Ibu Eyu Fauzia, P2TP2A juga melakukan konseling dok terhadap HIV dan narkoba. Terima kasih Ibu. Ya ternyata upaya Betul, pemerintah tidak cuma tidak tinggal diam ya, dokter. betul, betul Arif ya, sekali. banyak sekali Betul, betul. program-program yang menuju untuk penurunan angka kasus baru HIV di Betul, Indonesia. betul sekali. Ya, memang Oke. ya memang harus kita memang ini kita harus ada memang yang peduli terhadap apa nih, program AIDS ini. Tujuannya itu harus mencapai target 2030. Jadi kita harus memang ya, bebas itu ya dari HIV AIDS itu, tujuan Zero seperti itu. ya. 30. Dokter, kalau gitu dok, Zero. tadi kan dokter menyampaikan kalau kita mungkin punya perilaku yang berisiko, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Gimana dok kalau di Kota Tangerang kita bisa periksa dok? Apakah mudah kita untuk lakukan pemeriksaan? Apakah bisa nggak bayar dok gitu? Atau juga Oh gitu ya. mungkin rahasia kita cukup terjamin nggak dok ya? Karena kan Oh lumayan iya. menakutkan sepertinya ya kalau mau periksa itu dok. Iya, ya. Jadi gini dok, sebenarnya itu yang tadi saya katakan dok, informasi untuk masyarakat Kota Tangerang bahwasanya sekarang pelatihan konselor itu memang oleh dulu waktu saya kan pelatihan konselor itu tahun 2015 oleh Kemenkes itu sudah memang diarahkan di puskesmas itu ada layanan seperti itu dok. Jadi artinya ketika seseorang itu datang ke layanan kesehatan di puskesmas dan ingin melakukan pemeriksaan kesehatannya, maka insya Allah akan terjamin kerahasiaannya ya, dan nanti akan dilakukan edukasi konseling di situ. Dan bahkan jikalau nanti hasilnya reaktif atau positif, itu nanti akan diedukasi untuk dukungan masalah emosionalnya, lalu nanti akan dikenalkan dengan namanya kelompok dukungan sebaya. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi tetap ada istilahnya dalam konseling itu nanti ada namanya sifatnya rahasia, seperti itu halnya. Kira-kira gitu. Oke, jadi kita bisa datangi puskesmas di seluruh Kota Betul, Tangerang puskesmas. ya dok ya? Iya, betul sekali. Bisa dok, pemeriksaan di situ bisa. Kalau di Rumah Sakit Umum Daerah sendiri bagaimana dok? Apakah sudah ada layanannya? Di RSUD Kota Tangerang sendiri kita sudah ada klinik HIV-nya sudah ada. Bagi yang mau melakukan pemeriksaan ke klinik HIV-nya di RSUD Kota Tangerang bisa datang untuk mendaftar ya, seperti itu halnya. Tapi memang karena ini kita mengikuti aturan dari pemerintah, maka rata-rata yang datang ke klinik HIV RSUD Kota Tangerang adalah memang setelah sebagian besar adalah yang setelah diketahui hasil tesnya HIV-nya reaktif dan dirujuk untuk melakukan pengobatan, seperti itu halnya dok. Jadi memang untuk di puskesmas memang masih di puskesmas Kota Tangerang sebagian memang masih sebatas melakukan pemeriksaan tes HIV gitu dok, seperti itu dok. Oke, berarti tidak sulit ya dok kalau memang warga Kota Tangerang ada yang beresiko untuk tertular HIV dapat mengunjungi puskesmas terdekat ya dokter Ari ya. Betul sekali dok, betul sekali. Oke, dokter, kalau ini pertanyaan yang paling banyak yang muncul ataupun banyak berkembang di media-media sosial, apakah HIV bisa disembuhkan dok? Apakah obatnya sudah ada? Iya. Jadi begini, informasi ini mungkin sudah banyak masyarakat yang mencari tahu ya dari internet atau dari website atau dari media sosial, bahwasanya memang obat untuk HIV ini memang sifatnya sampai saat ini memang tidak menyembuhkan, tetapi bisa menurunkan jumlah virus sampai kadar yang minimal sehingga seseorang tersebut ya bisa
bisa menjalankan kehidupannya seperti orang normal gitu loh. Tapi dengan mentaati anjuran dari dokter maupun konselor di rumah sakit atau layanan kesehatan tersebut. Jadi tetap ada obatnya, memang obatnya, tapi obatnya dengan meminum obat secara rutin teratur, maka seseorang tersebut akan seperti layaknya orang normal seperti itu halnya. Jadi dia bisa beraktivitas seperti biasa, ya bisa bisa bergabung hidup di lingkungan masyarakat, ya seperti layaknya orang biasa aja. Tapi yang penting tetap harus mengikuti anjuran dokter maupun konselor, dan tetap tetap nanti kita biasanya akan kenalkan namanya dengan kelompok dukungan sebaya tersebut. Kira-kira begitu, dok. Oke, berarti kalau kita sudah ada pemeriksaan, kita akan melanjutkan pengobatan ya dok ya. Tapi Ya, obat betul. yang diberikan adalah bertujuan untuk menurunkan si virus tadi di dalam tubuh sehingga tidak Betul. mengganggu sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita. Betul, betul sekali, dok. Betul sekali, dok. Betul, kira-kira begitu, dok. Berarti ini sangat dituntut sekali kepatuhan seorang Ya, terkena HIV untuk datang dan berobat ya dok? betul sekali, betul sekali. Jadi memang makanya itulah kenapa dibutuhkan yang namanya konseling berkala, dok. Kira-kira begitu, dok. Oke, berarti di dalam penanganan HIV ini ada seorang konselor yang seperti Dokter Arif sekarang. Sebenarnya apa Iya, ya. peran konselor, dok? Tadi juga dokter menyebutkan ada kelompok teman sebaya, gitu ya. Betul, Sebenarnya betul, betul. perannya apa terhadap orang dengan HIV? Iya. Jadi sebenarnya di setiap sekarang untuk kita bicara di wilayah Kota Tangerang ya. Untuk di wilayah Kota Tangerang jumlah konselor sebenarnya juga sudah mulai cukup banyak ya. Selain saya juga banyak yang lebih ahli lah daripada saya sebenarnya. jadi peran konselor tuh di puskesmas juga banyak, dan termasuk saya di RSUD Kota. Jadi tujuan konselor itu sifatnya adalah memang yang paling utama memberikan konseling pretest maupun post-test HIV terhadap pasien-pasien yang dicurigai HIV ya. Jadi konseling tersebut sifatnya bukan hanya sekedar memberikan konseling saja, tetapi memberikan edukasi tentang masalah pencegahan, tentang pengetahuan HIV itu seperti apa, pencegahan HIV seperti apa, pencegahan penularan seperti apa, lalu konseling nanti konseling sebelum minum obat ARV atau minum obat HIV seperti apa, nanti konseling setelah nanti minum obat HIV seperti apa, lalu ketika nanti si orang yang sudah positif HIV itu tiba-tiba semangatnya turun, nah peran konseling juga dibutuhkan di situ untuk memberikan dukungan emosional. Jikalau memang seorang konselor memang terkadang memang kesulitan pun, nah disitulah peran konselor juga dibantu oleh namanya istilahnya pendamping atau di dalam kelompok dukungan sebaya, seperti itu halnya. Jadi peran konselor itu sifatnya menuntun secara berkala pasien-pasien HIV mulai dari awal dia terdeteksi sampai dia rutin minum obat ARV-nya, seperti itu halnya, kira-kira gitu dong. Oke, berarti kalau bagi teman-teman yang memang punya perilaku berisiko tertular HIV, harusnya tidak khawatir untuk periksa, kemudian nanti setelah itu akan terus dibimbing ya dok, akan terus dibantu, didampingi oleh banyak orang seperti konselor, kemudian juga ada teman sebaya yang juga bisa berperan before dan after atau sebelum pemeriksaan pun akan dikonseling ya dok. Kemudian pada saat nanti pengobatan juga diberikan konseling bagaimana nanti terapi yang akan dijalani, kemudian nanti resiko-resiko apa saja mungkin ya dok, atau efek-efek samping dari obat-obatan. Betul sekali dok. Nah itu dia, betul sekali dok. Makanya itu dia memang untuk kita memerankan diri sebagai seorang konselor itu memang tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi karena ketika kita sudah mengkonseling seseorang dengan curiga atau sudah positif HIV, maka kita juga pasti harus mengetahui bagaimana riwayat perjalanan si orang dengan HIV ini ketika dia sudah meminum ARV. Bahkan yang memang sekarang yang jadi apa nih? Jadi acuan kita, yang jadi perhatian kita adalah
pasien-pasien yang sudah minum ARV tapi tiba-tiba putus yang dikatakan istilah dengan LFU ya, lost follow up. Nah, itu juga harus menjadi perhatian khusus buat kita, terutama para konselor, seperti itu halnya. Oke, Kira-kira begitu. berarti dukungannya sangat luar biasa dari sebelum Iya, pemeriksaan sampai akhirnya menjalankan perawatan itu dukungannya cukup besar untuk teman-teman orang dengan HIV ya dok ya. betul, betul, betul sekali dok. Makanya, tapi memang harus diakui dok, harus diakui juga dok. Tetap peran konselor juga tidak bisa semaksimalnya juga dok, tanpa bantuan dari teman-teman pendamping atau kelompok dukungan sebaya. Kenapa saya harus berikan apresiasi kepada mereka? Karena mereka juga dok yang dapat memberikan informasi tambahan ya dok buat kita dalam memberikan konseling ya, konseling terhadap pasien-pasien atau orang-orang dengan HIV yang reaktif yang mungkin sudah mulai ada merasa jenuh minum obat atau nggak tiba-tiba menghilang datang lagi. Nah itu ya, kita harus memberikan apresiasi ya kepada mereka ya, karena mereka juga tanpa bantuan mereka juga ya kita juga tidak bisa bekerja sendiri dok, seperti itu halnya kira-kira dok. Iya, teman-teman pendamping ini siapa dok? Kalau mungkin dokter bisa jelaskan. Oh, teman-teman pendamping ini sebenarnya orang-orang yang memang yang mereka statusnya positif positif juga, positif HIV juga, dan mereka rutin mereka minum ARV sudah rata-rata sudah lebih dari 5 tahun, dan mereka mau membantu kita tenaga kesehatan, membantu juga pasien-pasien yang dengan HIV positif, yang dimana ketika mereka sedang down atau mereka mungkin tidak bisa curhat dengan kita, mereka bisa membantu dok, mereka bisa membantu kita untuk mematuhi ketaatan dalam minum ARV itu dok, kira-kira begitu, atau obat antivirus itu. Oke, berarti kalau teman-teman pendamping ini adalah para survivornya ini ya dok ya, Betul betul HIV betul ya sekali. dok. Betul sekali. Dan dan Oke. dan mereka bisa jadi role model dok, seperti itu kira-kira dok. Oke, dokter, selama dokter bertugas dalam layanan Iya. HIV, apa hal yang paling terberat untuk dalam perawatan HIV dok yang pernah dokter temui selama menjalankan tugas? Saya pikir sih sampai saat ini kendala yang saya alami tidak jauh berbeda dengan teman-teman konselor lainnya ya. Ya mungkin di tempat lain bahwasanya kita kalau setiap kali bicara di grup itu akan selalu berat membicarakan masalah pasien-pasien HIV reaktif yang LFU atau lost follow up ya, artinya yang ya datang kondisinya dia sudah membaik ya, sudah segar seperti orang normal, tiba-tiba tidak datang kontrol dalam jangka waktu yang lama. Nah itu jadi beban buat kita juga gitu loh, itu karena akan menjadi pencatatan pelaporan yang buruk juga sebenarnya, seperti itu halnya. Terus yang kedua juga mungkin bagi pasangan-pasangan bagi orang-orang yang HIV yang reaktif yang masih berat untuk menyampaikan statusnya ya, status HIV-nya terhadap pasangannya. Nah itu butuh konseling yang berkala, yang harus lebih lanjut dan lebih mendalam, seperti itu kira-kira dok. Wah, luar biasa sekali ini informasi yang sudah disampaikan Dokter Arif di malam ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dok yang sampai ke kita, dan juga Iya, beberapa informasi dari warga Kota Tangerang bahwa banyak puskesmas yang memang sudah melakukan pelayanan-pelayanan HIV, dan itu harusnya iya betul. sudah tidak menyulitkan kita ya dok untuk Betul sekali. memeriksakan diri bila memang punya resiko untuk tertular HIV. Betul. Oke, dokter, apakah obat-obat HIV ini mudah didapat di layanan? Artinya ada biayanya gitu, dok? Obat-obat HIV itu sudah masuk dalam program pemerintah dok. Jadi insya Allah nggak akan dikenakan biaya spesial pun dok. Jadi ketika seseorang itu dia sudah positif HIV-nya, maka tentu ketika datang ke layanan kesehatan ya dia tidak akan dikenakan biaya spesial pun atas obat-obat HIV-nya dok ya, seperti itu halnya. Jadi tidak ada Wah, luar untuk biasa dok. lebih.
betul Oke, betul dok. kalau begitu dok, tadi sudah dokter jelaskan bahwa pendampingan sampai nanti dia berobat, kemudian sampai akhirnya tidak terdeteksi. Oleh karena itu, menurut saya seorang dengan HIV mempunyai kehidupan sosial yang tetap sama ya dok dengan kita, Oh, betul dapat betul betul menikah sekali dan dok, betul dapat sekali. bekerja sama ya. Iya, betul sekali dok. Jadi memang sekali lagi yang namanya stigma itu sebenarnya sudah tidak seharusnya lagi ya di zaman sekarang ya. Kira-kira begitu. Artinya karena tetap orang mereka juga tetap harus dapat hidup layaknya seperti kita semua, karena mereka juga dapat dapat hidup yang berkualitas ya, seperti itu. Kalau kalau mungkin sedikit saya share aja, kalau mungkin buka di website ada namanya Pak Endang, dari dia atlet lari dari Cianjur. Nah, dia sudah minum ARV, itu minum obat antivirus itu sudah sekitar hampir lebih dari 10 tahun. Dan hebatnya sampai sekarang bagus dia fisiknya itu. Banyak dia ada tuh, kalau kalau mungkin mau follow apa, ada tuh Facebooknya apa Instagramnya kalau nggak salah. Namanya Endang namanya. Itu juga Oke. itu maksudnya saya baca di itu ya, baca di website itu ya, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya pasien-pasien dengan HIV reaktif itu positif yang minum ARV-nya secara teratur rutin, hidupnya berkualitas banyak. Itu seperti itu. Oke, berarti dok sekarang apa namanya untuk kita misalnya nih teman-teman HIV ingin menikah misalnya dan mempunyai anak sebenarnya tidak menjadi masalah ya dok? Iya, nggak jadi masalah sih. Artinya nanti itu tetap nanti ada programnya ada. Ya tetap ada programnya. Jadi nanti ada program konselingnya, nanti ada yang perlu dijelaskan untuk pasangan-pasangan yang dua-duanya positif HIV dan pengen memiliki anak atau keturunan, tetap itu nanti ada konselingnya dok. Konseling untuk penjelasan lebih lanjut seperti itu halnya dok. Oke, dokter, luar biasa sekali nih informasi yang sudah dokter Arif sampaikan, mematahkan semua mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Apakah HIV itu mudah menular lewat keringat atau mungkin Siap, kita siap. orang dengan HIV itu seseorang yang menakutkan, ternyata itu sudah terbantahkan ya dok dengan semua Iya, betul penjelasan-penjelasan sekali. dokter malam ini. Mudah-mudahan warga Kota Tangerang, sobat Instagram Tangerang Kota juga sama-sama punya persepsi yang sama nih dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Arif Setiobudi, yang kebetulan beliau adalah konselor HIV yang sudah aktif ya dok. Sudah lama dok? Iya, sudah lumayan lama dok, dari tahun 2000 ya, sebenarnya sih 2015 sudah mulai aktif dok ya. Cuma yang pelayanan kita klinik-klinik HIV memang mulai tahun 2018 dok ya, seperti itu kira-kira dok. Tempat mana saja dok yang sudah dikunjungi untuk di mobile VCT? Saya pikir banyak lah itu tempat-tempat lokasinya, mungkin eh, sudah banyak lah, itu sudah banyak lah. Kira-kira. Ya, Iya, tempat-tempat yang mungkin beresiko yang atau beresiko, betul beberapa betul betul sekali tuh. kelompok populasi tadi ada ya Betul dok betul ya, jadi betul sudah betul dikunjungi. betul betul Jadi betul sudah sekali, betul terjawab sekali. pertanyaan dari warga Kota Tangerang tadi dok, apakah Iya, iya. kayak karaoke, kemudian pabrik itu sudah disosialisasikan tentang HIV, ternyata Iya, juga sudah ya dok ya. iya, iya, betul sekali dok. Oke dok, ini cukup, aduh, antusias sekali kita mendengarkan paparan ya dokter Aris. Kita sangat beruntung malam ini mendengarkan sendiri tentang segala hal tentang HIV dari pakarnya langsung. Mungkin dokter Arif bisa di sesi kita yang terakhir menyampaikan pesan untuk warga Iya. Kota Tangerang dok dalam rangka HRI HIV Hari AIDS sedunia 1 Desember 2020 dokter. Silahkan dokter Arif. Oh, baik, di tanggal 1 Desember 2020 ini, kiranya stigma untuk pasien-pasien dengan orang-orang yang HIV reaktif sekiranya sudah harus dihapuskan, tidak perlu ada lagi, dan saatnya kita harus merangkul bersama ya, memberi support satu sama lainnya ya, demi tujuannya untuk menghapus penyakit ini ke depannya ya, dengan target 2030 ke depan. Karena sekali lagi bahwasannya mereka juga sama manusia yang pantas untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas sama dengan kita. Seperti itu kira-kira. Dan jangan dan untuk
orang-orang atau masyarakat atau orang-orang yang merasa memang beresiko, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan tes HIV di layanan kesehatan terdekat. Jangan ragu-ragu, pokoknya kalau memang merasa beresiko periksa aja pokoknya, dan bisa nanti di situ ada dokter yang atau perawat yang sudah dilatih menjadi konselor, seperti itu halnya, kira-kira gitu dok. Oke, Dokter Arif, terima kasih sekali dengan pesannya malam ini. Semoga kita sama-sama menghapus stigma untuk orang dengan HIV. Kita bersama-sama merangkul mereka untuk sama-sama membangun negara ini ya, Dok. Betul sekali dok. Oke. Demi Terima kasih Indonesia sehat dok ya. Arif. Baik dok. Terima kasih Sama-sama dok. sudah bergabung dengan kita, dan mohon maaf kita mengganggu waktu tugasnya malam ini. Semoga Dokter Arif selalu sehat bersama teman-teman di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang ya, Dok. Betul. Baik sama-sama dok. Oke, sampai ketemu lagi Dokter Arif di lain Baik dok. kesempatan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Instagram Tangerang Kota, demikian obrolan kita malam ini bersama Dokter Arif, seorang konselor HIV dari RSUD Kota Tangerang. Mudah-mudahan malam ini adalah obrolan yang cukup bermanfaat untuk kita, dan kita sudah mulai menghapus stigma dengan teman-teman HIV. Tidak ada lagi stigma, kita menerima mereka di lingkungan kita. Dan kita juga dapat informasi dari Dokter Arif, ternyata upaya pemerintah terhadap pengendalian jumlah kasus baru HIV juga cukup sudah maksimal. Bahkan di layanan kesehatan primer seperti puskesmas, tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi juga sudah melakukan banyak promosi kesehatan seperti penyuluhan ke sekolah, ataupun ke tempat-tempat kelompok-kelompok beresiko atau populasi beresiko tertular HIV. Mudah-mudahan obrolan kita malam ini menjadi sesuatu yang menambah keilmuan kita tentang dunia kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak pada tempatnya. Dan mohon maaf juga untuk beberapa pertanyaan terkait jalanan yang macet ataupun tentang UMKM. Nanti ada pihak lain yang berwenang untuk menjawabnya ya. Mohon sabar ya warga Kota Tangerang, sobat Instagram Tangerang Kota. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di obrolan kesehatan rakyat malam ini. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi. Rencananya kita akan membahas tentang bahaya atau pengenalan dini tentang kanker mulut. Kebetulan di tanggal 9 Desember nanti adalah Hari Peduli Kanker Mulut. Kita sama-sama mendengarkan bagaimana caranya kita mendeteksi adanya kanker di dalam mulut kita. Dan tetap semangat setiap hari dengan 3M, memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jaraknya. Tetaplah menjadi warga Kota Tangerang yang siap mendukung semua program-program pemerintah kota. Tangerang